Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa sadaqa rasulul karim, amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat ba'da minggu sanadwati rahimahullah. Lebih dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita selalu membawa keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan tabi'in sampai kepada hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kalau dalam keterangan hadis inti itu selalu kami ingatkan, tunjukkanlah hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita mau membenahi diri, terkhusus pada bulan Ramadan, adalah bulan yang sangat tepat, bulan yang paling dan sangat tepat untuk kita berbenah dengan berbagai macam aktivitas dan amal-amal kita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW atau pada Nabi SAW, ya ayyuhan nasu tubu ilallah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholih qabla an tastawilu wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasratil dzikrul lakum wassadaqah bisirri wal alaniyah tunsurun turzabun wa tutsbarun. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kita ambil karena manfaatnya bagaimana sangat besar sekali untuk keberuntungan kita di dunia wal akhirat. Wahai sekalian manusia, tubu ilallah qabla an tamutu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu, sebelum kita ini meninggal dunia. Waktu yang masih ada dan tersisa bagi kehidupan kita masing-masing, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kita manfaatkan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Al-waqtu kasyaifi fa illam taqta'u qata'aka. Ini kalau santriwan-santriwati hafal sekali. Waktu itu tahu bayar sebagaimana pedang. Fa illam taqta'u qata'aka. Kalau kalian tidak pandai mempermainkan pedang, tidak pandai menggunakan pedang, maka pedang bisa menghantam diri kalian sendiri. Bukan musuh yang diangkat, akan tapi diri kalian yang ditekankan dengan pedang kalian sendiri. Maka manfaatkan waktu. Kata seorang ulama, al-waktu, waktu itu tak ubahnya sebagai kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan kehidupannya. Waktu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih pada siang Ramadan, kita manfaatkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang muda-muda berkata, Ustaz, taubatkan itu untuk orang-orang tua saja. Iya, tidak masalah. Tapi kematian yang sekarang itu terjadi banyak anak-anak muda. Kehidupan ibarat pohon kelapa. Yang pertama, itu kalau di Jawa namanya manggar. Piur dan pekar, kemudian berjatuhan. Ada yang meninggal dalam kandungan, ada ketika keluar hanya beberapa detik kemudian meninggal, ada yang miskin dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, yang paling laris itu kelapa apa? Yang paling manis kelapa apa? Kelapa muda, kelapa kalau di sana kan urutannya kelapa kan satu manggar,
kedua belum tahu, kakaknya manggar gitu, yang kecil-kecil itu. Yang ketiga ada tahu, cengkir itu belum ada kelapanya, belum ada airnya tapi sedikit. Kemudian yang ketiga namanya kalau tidak degan. Kemudian yang berikutnya adalah jembotok. Jawa itu paling aneh, paling lucu dan paling indah bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah tua. Yang paling dan terlaris itu apa? Apa? Yang paling dan terlaris degan. Degan ibarat anak-anak muda. Maka hati-hati anak muda. Malaikat sedang mengintip kalian dan kematian berada pada suatu saat. Berarti taubat pun juga berlaku untuk anak-anak muda, bahkan anak-anak. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allah qabla an tamutu. Sebagaimana Hasan al-Basri mengatakan kepada kita, perbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah karena kalian tidak tahu kapan istighfar kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama beliau mengingatkan, di rumah-rumah kalian perbanyak istighfar, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah kalian, di kamar-kamar kalian banyak istighfar. Di majelis-majelis kalian perbanyak istighfar. Ketika menghadapi hidangan pun perbanyak istighfar. Di pasar-pasar, di perjalanan perbanyak istighfar. Karena kalian tidak tahu kapan istighfar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak istighfar selagi masih berada pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang keduanya, wabadil bil amal sholeh qabla an tastaqilu. Bersegeralah untuk melaksanakan amal-amal soleh, fastabiqunal khairat qabla an tastaqilu, sebelum datang waktu yang sangat membenturkan diri kita dengan kesibukan-kesibukan yang ada, sehingga amal soleh dengan kesibukan hampir kebanyakan dimenangkan oleh kesibukan. Surat Duhur karena sibuk dalam urusan pekerjaan, surat Asar masih dalam perjalanan, mau maghrib sudah kelelahan, mau isya sudah ngantuk, mau subuh kebablasan tidur, kapan mau sholat? Masya Allah. Maka pergunakan semuanya untuk beramal soleh dengan bersegera. Qabla an tastaqilu. Kalian yang masih muda-muda barangkali, yang masih punya waktu yang luas dan lenggang sekali, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika punya anak satu, waktu repot mau pengajian, repot mau ke masjid, nanti 2 anak lebih repot lagi, 3 anak lebih repot lagi, repotnya terus. Kesibukan selalu ada. Dengan sebaik-baiknya, maka amal-amal kita akan tinggal jauh dengan amal-amal orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilu yang juga bainakum wa bainar rabbikum kasratin dzikrulakum. Sambunglah diri kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ghibahnya, daripada membicarakan orang lain, daripada membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan mazharat lebih besar. Maka lisan ini kita latih, kita basahi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, insya Allah dengan kita memperbanyak zikir dan zikir kepada Allah, kemudian ketika kita syakaratul maut akan diberi jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kebiasaan kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassadaqah, dan perbanyaklah bersedekah. Lebih pada bulan suci Ramadan perbanyak sedekah. Kenapa? Sedekah tidak akan mengurangi harta kalian, bahkan akan menambah dan menambah keuntungan kalian di dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan di akhirat nanti. Sedikit cerita bahwa pada suatu saat ketika zamannya Nabi Musa, ada seorang suami dan istri. Itu miskin sekali. Dia ngobrol, gimana nih Pak, kita miskin, ayo kita minta tolong kepada Musa. Dia kan ketika itu bisa-bisa dengan rohnya, dengan Tuhannya. Ya, kemudian dia datang kepada Musa, ya Musa, saya minta agar saya kaya, kemudian saya begini dan sebagainya. Kemudian Musa
minta kepada Allah, dikabul oleh Allah, tetapi dengan satu syarat, kekayaan yang akan aku berikan kepada orang itu cukup hanya 1 tahun saja. Setelah 1 tahun maka akan kau cabut dan dia akan menjadi miskin lagi. Kemudian berjalanlah dia menjadi orang kaya, bahkan kaya raya melebihi orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Tapi kekayaan dia berbicara bahwa berbicara dengan suaminya, kita sedekahkan harta kita untuk ini, untuk ini. Sibuk sekali kehidupan sehari untuk bersedekah karena banyak dan melimpahnya harta. Tanpa terasa waktu berjalan dan melebihi 1 tahun. Padahal janji Allah kepada Musa cukup 1 tahun dia akan kembali miskin, tapi berjalannya lebih dari 1 tahun. Kemudian Musa berkata kepada Allah, kenapa? Si fulan ini tuh janjinya kau beri 1 tahun kemudian kau akan kembalikan kepada miskin lagi. Kemudian Allah berkata, bagaimana saya bisa? Dia saya beri 1 pintu untuk menjadi kaya, tetapi dia membuka banyak-banyak pintu-pintu untuk menjadi kaya. Saya malu kepada hamba seperti itu yang membuka banyak pintu bersedekah. Maka tidak cukup 1 tahun sampai dia mati, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah malu kepada hamba tersebut yang membuka banyak pintu padahal Allah membuka cuma 1 pintu. Maka sedekah akan menjadi kaya. Barang siapa membayar sedekah, niscaya akan menjadi kaya. Yakin dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, turzakun, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Wa tunsyarun, Allah akan menolong kalian. Wa tuzbarun, dan Allah akan membuat kalian berubah kondisinya dan keadaan kalian menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasallallahu alaihi wasallam dan ada manfaatnya. Inti yang terakhir selalu kami ingatkan, hadirkanlah diri kita di hadapan Allah tentang hal yang baik yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.